kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam terluar dihaturkan di junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf karena rencana saya jam 10, rencana kami jam 10, tetapi karena banyak kendala dan lain hal, maka mohon dimaklumi kita mulai hari ini jam ini gitu. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini kami ada tugas CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7, ingin mempresentasikan sedikit tentang budaya positif. Ya, mungkin untuk KKN ya, saya perkenalkan dulu sesuai yang ada di layar. Nama mungkin Bapak Ibu yang lain sudah kenal. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu dulu. Di sini saya hanya membutuhkan waktu 1 jam saja kesediaan Bapak Ibu dulu untuk mengikuti kegiatan ini, cukup hanya mendengarkan. Akan tetapi jika ada pertanyaan boleh orasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya untuk budaya positif ini untuk guru dan siswa sini. Nanti kita ketahui bersama. Nah, adapun di sini bagian dari budaya positif itu ada 6, bisa kita lihat bersama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas namanya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Ya, dia kelebihan tulisan. Nah, adapun nanti yang keenam ini kita bahas satu persatu secara singkat saja Bapak Ibu. Nah, di sini bisa saya bacakan saja, tidak apa-apa. Disiplin positif itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, yang pertama di sana ada mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian di sana ada semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian lagi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada teori motivasi ekstrinsik. Yang pertama ada untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sana ada yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, itu ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, maksudnya di sini yang kelima posisi kontrol itu kita sebagai seorang guru bagaimana menghadapi anak-anak didik kita, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan yang 5 ini. Apakah kita sebagai penghukum jika siswa kita mengalami atau berbuat yang tidak baik atau yang nakal bahasa. Nah, kemudian juga sebagai pembuat rasa bersalah,
Kemudian sebagai guru itu apakah kita juga sebagai teman bagi peserta didik atau sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bagaimana kita bertahan hidup. Yang kedua adalah bagaimana penguasaan kita terhadap kehidupan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Nanti di slide yang lain ada jabarannya. Kemudian yang berikutnya segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya di sini ketika anak didik kita mengalami masalah atau yang nakal atau dan lain sebagainya. Nah, inilah segitiga ini cara kita bagaimana untuk masalah yang dilakukan oleh anak didik kita itu terselesaikan. Maksudnya di sini menstabilkan identitas. Kadang-kadang ada anak yang bersalah, kemudian kita panggil, nah kita tanya bagaimana menstabilkan. Pasti anak itu akan membela diri. Kenapa dia melakukan kesalahan? Itu maksudnya untuk nomor 1, menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kenapa dia melakukan hal itu? Pasti dia mempunyai tujuan atau kebutuhan. Nah, kemudian di sana yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu di dalam kelas, apakah dia sudah melaksanakan atau tidak, sehingga di sini menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada mungkin kita bisa kalau berpasangan mungkin tidak bisa ya. Nah, di sini ada sejenis pertanyaan perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Misalnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, misalnya bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu, misalnya kita menulis sesuatu di kertas, kemudian kita menggenggam dengan erat. Kalau kita yang tidak membukanya, bisa nggak teman-teman kita yang membuka? Itu maksudnya sih. Jadi di sana apakah teman kita itu bagaimana teknisnya? Apakah dia membujuk kita atau mengancam kita supaya kita bisa membuka tangan kita sendiri? Nah, itu maksudnya di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana kalau di sini? Atau kita perhatikan atau bagaimana? Misal kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ilusi. Nah, di sini ada ilusi dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak di sana maksudnya. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tentang ilusi. Kita ingat-ingat saja bersama. Kebutuhannya, misalnya orang mencuri, kenapa dia bisa mencuri? Karena
dia ada kebutuhan, gitu. Ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini mungkin sama-sama sudah kita pahami. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tergantung dari orang itu tersebut. Ya, misalnya orang itu melakukan usaha, kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri, maka orang lain tidak akan bisa berubahnya, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau kita bujuk toh juga gagal, maka akan dipaksa, itu maksudnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, itu teorinya. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi kita selalu berpikir itu harus kita menang. Itu maksudnya. Model berpikir menang-menang. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin. Apakah makna disiplin? Nah, sudah mari kita lihat bersama. Berasal dari bahasa Latin disciplina, misalnya ya, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini untuk disiplin. Kita lanjut saja dulu ya. Nah, mari kita sama-sama lihat Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini ada pendapat beliau tentang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini kan hampir bisa dibilang baru-baru ini kurikulum Merdeka Mengajar. Di sini hanya masih berlaku pada kelas 1 dan kelas 4 saja. Karena memang itu awalnya dari pemerintah ada pelatihan-pelatihan untuk kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu bukan anak-anak itu bebas melakukan apapun. Jadi banyak kita memahami bahwa merdeka itu artinya bebas. Nah, di sini bisa dijelaskan, tetapi tidak terlepas dari perintah dan aturan yang ada di sekolah. Itu maksudnya. Untuk merdeka kita nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita baca, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi bisa dibaca. Nah, di sini di CGP modul 1.4 ini saya mengambil rancangan untuk inovatif di siswa saya. Kalau Pak Guru saya ini dia mengambil kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, sedangkan saya, kenapa saya mengambil yang inovatif? Karena berhubungan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kreativitasnya yang saya inginkan di sekolah ini ada, gitu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreativitas. Di sini kami sudah melaksanakan, Bapak Ibu, mulai dari hari Senin sampai dengan
Sabtu untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila sini. Intinya semua yang 6 ini yang di profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan apa yang kami laksanakan di sekolah ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tapi tidak perlu disebutkan. Oke. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini motivasi eksternal. Kemudian motivasi internalnya adalah tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Untuk motivasi eksternalnya ada 2 di sana, bisa kita lihat saja. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu maksudnya untuk tujuan disiplin positif di motivasi internal. Ngantuk Bapak Ibu? Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Sedikit saja. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang menerima atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kesempatan, penghargaan tidak efektif. Kita lihat saja waktu itu. Ini juga ya. Ya, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Di sini ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Ini tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan titik-titik misalnya nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian di sini saya menghargai, berarti nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kalau nilai kebajikan yang pertama adalah rasa empati. Nah, jika ada kata pembuka terima kasih untuk misalnya kita yang mengisi ini apa terserah dari pikiran kita apa yang mau kita isi. Jadi nilai kebajikannya di sini rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, misalnya seperti itu. Bisa sambil diperhatikan. Nah, sekarang saya ingin mencoba Bapak Ibu, boleh di kertas atau boleh diingat. Ada 7 tindakan guru. Kira-kira di antara yang 2, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mungkin saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Kira-kira apa di sini yang kita isi? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi dan seterusnya? Mungkin saya kasih waktu 3 menit atau 2 menit. Silakan Bapak Ibu. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak-anak itu sering terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan
lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Nah, kira-kira di nomor 1 sampai nomor 7 apa yang seharusnya kita isi? Ini menguji Bapak Ibu guru misalnya. Kira-kira mungkin saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu guru untuk sebentar melihat dan memikirkan apa kira-kira nomor 1 dan seterusnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, kira-kira di nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Atau langsung saja biar kita cepat Bapak Ibu. Di sini sudah ada jawaban. Ya. Nah, kan? Nah, jadi ini tindakan guru untuk menghukum atau mengkonsekuensi kepada siswa yang berbuat salah. Nah, di sini bisa kita baca bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi, karena di sini sepertinya mungkin sudah kita melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu maksudnya. Membersihkan tumpahan air di meja ya karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensinya. Maksudnya konsekuensi itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama dengan peserta didik atau siswa. Jadi jika ada yang melanggarnya, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Itu maksudnya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, misalnya di sekolah ini harus menggunakan sepatu hitam, tidak boleh menggunakan sepatu yang lain. Nah, ini termasuk hukuman karena di setiap orang belum tentu semua anak-anak kita menyukai sepatu hitam. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Nah, yang saya tanyakan Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi di antara dua ini? Padahal ini juga push up 15 kali. Terus ini mengelilingi, lari mengelilingi lapangan. Kenapa di sini? Kenapa tidak hukuman di sini? Misalnya, Bapak Ibu. Ya, tergantung dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu maksudnya. Kalau ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, di sini nanti di slide berikutnya pasti Bapak Ibu mengetahui kenapa apa itu. Ya, kita lanjut saja. Ya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat bersama sebentar. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit,
atau entah itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman jika kita memberikan hukuman maksudnya kepada anak-anak, konsekuensinya seperti itu. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Masih banyak sekali. Nah, apa itu restitusi? Nah, di sini sudah ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Kita lanjut. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Ini masih. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kalau kita jelaskan panjang. Keyakinan kelas. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, di sini untuk mendukung motivasi kita kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas dan kebajikan yang ada atau peraturan. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, di sini mulai dari budaya positif, ini kerangka yang sudah ada. Kemudian lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, jadi beda ya. Setelah peraturan kelas kita buat, maka kita memberikan keyakinan kepada semua pihak, entah itu siswa maupun guru, ya, untuk meyakini apa peraturan yang sudah dibuat oleh kelas. Jadi kalau sudah ada keyakinan ini, tidak bisa harus mendapat hukuman atau konsekuensi jika melanggar keyakinan. Kemudian itu juga tidak lepas dari lingkungan positifnya. Kita ambil positifnya, entah itu dia mendapatkan hukuman atau konsekuensi, tergantung dari lingkungan positif. Nah, itulah dia yang disebut dengan budaya positif di sekolah. Kita lanjut, Bapak Ibu.
Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini cukup kita lihat saja. Kita lanjut. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan Yin. Di sini ada hormat, kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Di sini bisa di sini ada hormat dan bekerja itu misalnya tampak seperti datang tepat waktu, sering tidak terlambat kalau tidak tampak. Ini tampak dan tidak tampaknya Bapak Ibu dulu tentang hormat. Ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, sekarang ini lagi kita coba Bapak Ibu kira-kira isinya apa. Nah, misalnya peraturan kayak tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya keyakinan kelasnya seperti apa. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Langsung saja kita buka Bapak Ibu. Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya. Jika peraturan yang sudah kita buat, maka harus kita yakini dan tidak akan dilanggar. Kalaupun melanggar diberi hukuman atau konsekuensi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen di sana ada. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, maksudnya budaya antri. Nah, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini bisa kita baca kebutuhan dasar manusia sudah kita sampaikan tadi ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sini kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, eksplorasi konsep untuk 5 posisi kontrol. Di sini sudah ada, tidak perlu kita baca. Bentar. Nah, di sini yang sudah kita sebutkan tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer di sana sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, sebagai penghukum, sedikit ini saya jelaskan mungkin. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, ya, itu untuk penghukum. Misalnya kita menghukum anak pasti ada suara tinggi atau nada tinggi atau marah. Itu mata melotot, ya kadang-kadang kalau mata melotot sampai melong tanda apa. Kemudian menunjuk-nunjuk siswa, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh kita merapat pada anak, lesu. Itu untuk pembuat merasa bersalah. Kemudian kita lanjut. Jika kita menganggap siswa itu sebagai teman, maka suara kita ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu untuk jika kita menganggap siswa sebagai teman. Kita lanjut. Sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh ini ada percakapan guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak.
Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, itu sebagai pemantau jika anak didik kita tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian untuk sebagai manajer, nah di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke siswa atau murid. Contoh di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam berapa sekolah dimulai? Maksudnya. Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi kita berbicara seolah-olah berbicara sama siswa. Nah, kemudian guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kemarin di kelas 6 saya sudah lakukan video, kebetulan Ibu Guru Titin yang memvideokan. Nah, kebetulan saya mengangkat siswa yang sedang mencontek. Jadi ini cara kita di restitusi, itu cara kita bagaimana menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Kita lanjut. Masih dulu. Nah, pertanyaan di sini ada tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti membuat orang merasa bersalah. Di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Ini sebagai teman. Bahasa yang harus kita gunakan maksudnya yang kira-kira baik kita gunakan kepada anak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu ketika posisi kita sebagai pemantau. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kita sebagai manajer. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Tinggal halaman saya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Di sini nanti kita langsung saja di sini. Nah, di sini ada segitiga restitusi kita masuk ya. Nah, silakan bisa dilihat saja Bapak Ibu guru. Nah, di sini validasi kebutuhan untuk segitiga restitusi sudah kita bahas di awal. Ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di sana tadi di awal kita melihat yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Itu yang ketiga. Yang pertama di sana menstabilkan identitas. Nah, contohnya sudah ada di sampingnya di luar. Pertanyaannya di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kepada peserta didik.
Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Kemudian yang berikutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau melakukan kesalahan. Sini ada 3 segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasan tentang menstabilkan identitas. Jadi maksudnya di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata misalnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kalau kita berbicara sama anak-anak yang sedang melakukan kesalahan, kita panggil berdua juga boleh. Atau di dalam kelas kalau kita merasa mungkin anak-anak malu, kalau kita tanya di dalam kelas karena masih ada teman-temannya, boleh kita panggil ke ruang guru. Seperti inilah kira-kira bahasa yang harus kita sebutkan atau gunakan untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Nah, misalnya kita juga bapak atau ibu, misalnya kalau kita bapak, ya, bapak juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu maksudnya. Jadi kan kadang-kadang anak-anak kalau sudah merasa bersalah, kadang-kadang malu, ada juga yang tidak ada rasa malu, begitu kan Bapak Ibu. Meskipun kemarin dia sudah melakukan kesalahan, tapi besoknya tetap saja dia melakukan kesalahan, atau istilahnya ya nyepokel. Nah, kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid atau siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, ya, dan lain sebagainya. Nah, guru berkata di sini, Bapak Ibu guru berkata di poin kedua ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada kan banyak siswa kalau di sini, ya selama ini sering saya temukan siswa yang saling pukul juga, berantem lah istilahnya. Nah, seperti ini contoh-contoh kata guru untuk menyelesaikan masalah pada anak, tinggal yang sedikit. Nah, yang terakhir, yang ketiga untuk segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, seandainya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Bisa saja kita bertanya seperti itu kalau sudah ada kesepakatan maupun keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah,
kamu ingin jadi anak seperti apa? Misalnya, kadang-kadang kan kalau di sini kita yang dari Sasak, kadang-kadang bertanya ke anak-anak itu selalu menggunakan bahasa Sasak. Jadi kadang-kadang anak juga kalau bertanya ataupun bagaimana di dalam kelas itu selalu menggunakan bahasa Sasak. Itu sebenarnya sebagai PR kita bersama Bapak Ibu Guru, supaya anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tetapi memang agak lumayan sulit karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, yang berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan? Melakukan itu maksudnya kesalahan. Kamu menjadi orang seperti apa? Ini bisa saja kita jelaskan. Misalnya kalau anak sedang memukul temannya. Nah, misalnya apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Pasti anak-anak kita merasa bersalah, kemudian jenuh dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia memukul anak-anak kita itu? Kenapa dia pukul temannya juga mempunyai tujuan. Kenapa dia memukul atau membela diri? Pasti begitu. Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa misalnya? Nah, seandainya kita juga sebagai guru, kalau kita menemukan siswa yang memukul temannya, kadang-kadang kita bisa mengatakan, oh, kamu mau jadi premannya, misalnya seperti itu. Kalau anak yang nakal sering memukul temannya dan sebagainya. Dan biasa kata-kata preman itu identik dengan orang yang sering memukul. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja. Ya. Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer seperti ini. Misalnya jika guru itu sebagai pemantau atau sebagai manajer, pertanyaan-pertanyaannya seperti inilah kira-kira yang akan disampaikan untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Ya, seperti inilah pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita lanjut, ini tinggal habis, tinggal satu. Nah, ini yang terakhir refleksi, kira-kira seperti inilah pertanyaannya. Dari kegiatan kita dari awal tadi, nah di sini ada sudah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, ya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Ini refleksi bagi diri saya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, jadi maksudnya sedikit saya jelaskan. Among itu sebagai istilahnya sebagai penuntun, pendidik bagi siswa atau peserta didik kita. Kita tidak bisa saja mendidik atau mengajar mereka, tetapi kita tetap menuntun mereka dalam mengerjakan kegiatan atau sesuatu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu maksudnya Among di sini. Nah, jadi sedikit saya sampaikan karena waktunya tinggal 5 menit supaya ya.
jadi sedikit saya kasih gambaran, saya informasikan CGP ini, calon guru penggerak ini kami di angkatan 7 dengan Pak Guru Sanudin, kebetulan dari sini berdua lulus. Di Kecamatan Sambelia di angkatan 7 hanya 5 orang yang lulus. Nah, di sini pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, sehingga modul itu ada 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Nah, ini untuk tugas akhir modul 1, tapi titik 4 di sini. Nah, untuk berikutnya mungkin kami akan lanjut jika jadwal sudah keluar nanti di bulan Februari sampai 3 bulan berikutnya. Itu kaitannya dengan CGP, calon guru penggerak. Nah, di sini setelah saya mengikuti guru penggerak ini, Bapak Ibu, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan. Entah itu bagaimana cara kita menghadapi siswa, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau orang lain yang ada di masyarakat. Itu manfaatnya banyak sekali. Nah, dari kegiatan guru penggerak ini kami di sini banyak belajar. Kami banyak mendapat ilmu tentang bagaimana mendidik atau menuntun siswa untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Itu maksudnya di sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana, kita tutup saja ya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.